Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 4 ayat 18 sampai 25. Di sini saya akan membacakannya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 1 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah menutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur akhirnya Bapak Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Bila tidak ada aral melintang, maka Pak Listio akan menjadi Kapolri kedua yang Kristen setelah menunggu 47 tahun lamanya. Beliau sekalipun non-Islam dipertimbangkan, diperhitungkan, dan dianggap memenuhi syarat oleh Pak Jokowi untuk menjadi orang satu di Polri. Tidaklah mudah untuk bisa menjadi orang pertama di tubuh Polri. Ada banyak jenderal polisi yang bagus-bagus dan berprestasi, tetapi dia yang diperhitungkan Pak Presiden. Saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya untuk mendapat tempat dan jabatan ada perhitungan-perhitungan. Ternyata Allah juga punya perhitungan dalam menerima kita. Ada yang Allah perhitungkan agar kita bisa dekat dengannya, menerima anugerahnya, dan hidup dalam perkenaannya. Apakah yang Allah perhitungkan dalam diri kita? Mari kita melihat bersama-sama dari firman Tuhan sebagai khotbah kita hari ini. Di ayat yang ke-18 sampai ke-22, Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Kita mengetahui Abraham adalah bapa orang beriman. Ia sebagai contoh bagi semua orang Yahudi maupun orang Yunani atau non-Yahudi. Dalam hal beriman kepada Tuhan, Abraham menerima janji Allah bahwa dia akan diberikan anak dan banyak keturunan di saat dia dan istrinya belum punya seorang anak pun. Allah menyampaikan kembali janjinya kepada Abraham beberapa tahun kemudian, ketika Abraham masih belum menerima anak sebagai pewarisnya. Ia dan istrinya saat itu sudah melewati masa-masa yang baik dan kuat untuk membesarkan anak. Hal ini karena usianya sudah 100 tahun dan Sarah sudah 90 tahun. Selain Sarah sudah tua dan mandul, rahimnya juga sudah tertutup. Akan tetapi Abraham tetap kukuh beriman kepada Allah, walaupun tidak ada dasar untuk berharap secara logika. Akan tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Ia tidak meragukan kuasa dan kemahabenaran Allah. Malahan ia diperkuat dalam imannya untuk memuliakan Allah. Ia dengan penuh keyakinan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena iman percaya Abraham yang demikianlah Allah memperhitungkan sebagai kebenaran, yang artinya Abraham bukan benar tetapi dianggap benar, atau dibenarkan karena imannya terhadap janji Allah. Sesungguhnya tidak ada manusia yang benar termasuk Abraham, karena semua manusia telah berdosa. Tetapi sekali lagi imannya Abraham dibenarkan oleh Allah. Bukan usaha, jasa, pahala, dan perbuatan kita yang diperhitungkan Allah. Bukan juga kekuatan dan kemampuan kita yang membuat kita hidup berkenan kepadanya. Akan tetapi iman kita kepada Dia yang dalam Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani yang terambil dari Roma 1 ayat 6. Iman seperti iman Abraham, iman yang berpegang teguh kepada janji Allah, iman yang percaya
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iman yang mengimani bahwa Allah Maha Kuasa dan berkuasa melaksanakan janjinya. Iman yang berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Iman yang tahan uji, teruji, dan terbukti. Iman yang bertahan sekalipun ada tantangan, bahkan permasalahan dan penderitaan sekalipun. Iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa mengubah segala keadaan menjadi lebih baik. Di ayat yang ke-23 sampai 25, Allah juga memperhitungkan iman kita. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak hanya memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran tidak hanya dituliskan bagi Abraham saja. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi juga bagi kita semua yang beriman kepada Allah, yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Iman kita jelas kepada Allah yang membangkitkan Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang spesifik, yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Allah yang telah menyerahkan Yesus karena pelanggaran kita dan yang telah membangkitkan Yesus karena dan untuk pembenaran kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah satu-satunya cara dan jalan untuk diterima. Iman adalah satu-satunya cara dan jalan untuk diterima Allah dan mendapatkan anugerahnya. Kita bersyukur karena Allah memperhitungkan iman kita juga. Tuhan tidak menerapkan standar ganda atau berbeda dalam menilai kita. Karena kasih dan kemurahannya, semua kita diperhitungkan karena iman kita. Untuk itu marilah beriman seperti Abraham. Marilah mengikuti teladan iman Abraham. Jangan memegahkan kemampuan dan perbuatan kita. Jangan pula mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan andalkan kepintaran, kehebatan, dan kekuatan kita. Tetapi andalkanlah kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak bisa dan tidak dapat membenarkan diri kita di hadapannya. Hanya Dia yang bisa membenarkan kita oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, marilah tetap beriman kepadanya sekalipun pada saat ini susah dan sulit. Sudah hampir 1 tahun kita dikepung oleh COVID-19. Namun beriman bahwa Tuhan berkuasa dan Maha Kuasa mengubah segalanya. Tetap percaya dan setia kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tunjukkan iman kita sekuat batu karang. Semakin dihempas ombak akan semakin dalam dan semakin kuat. Tema kita pada minggu hari ini yaitu Allah memperhitungkan iman orang percaya. Allah tidak memperhitungkan seberapa banyak harta kekayaanmu. Allah tidak memperhitungkan kecantikanmu ataupun ketampananmu. Allah juga tidak memperhitungkan pangkat dan jabatan yang tinggi. Allah juga tidak memperhitungkan prestasi duniamu, jasa dan pahala. Hanya satu yang memperhitungkan, yaitu iman. Imanilah Dia yang telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hiduplah di dalam anugerah-Nya. Imani dan aminkan janji dan kuasa-Nya di dalam semua segi kehidupan kita. Seperti pemazmur, mari masyurkan namanya dan memuji-muji Dia di tengah-tengah jemaatnya. Bersaksilah dan ajak saudara seiman untuk memuji dan memuliakan Dia. Maka Allah memperhitungkan iman kita yang berbuah, yaitu yang murah hati dan rela memberi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah terus beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penanganan dan pengendalian COVID-19 masih terus berjalan. COVID-19 masih terus membayangi dan mengintai kehidupan kita. Sayap-sayap maut masih melayang di sekitar kita. Bayang-bayang terjangkit dan kematian setiap saat dan setiap waktu bisa mendekati kita. Ditambah lagi dengan dampak COVID-19 dalam berbagai segi kehidupan kita, mulai dari kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, KDRT, kriminalitas, dan sebagainya. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami saat ini, susah maupun senang, sakit maupun sehat, suka maupun duka, untung maupun malang, marilah tetap beriman, percaya bahwa anugerah Tuhan Yesus cukup bahkan berlimpah bagi kita. Kasih karunia-Nya akan menyertai kita semua yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.